welcome back to my channel. Balik lagi dengan aku Jelanjelika. Video hari ini yang pastinya kalian udah tunggu-tunggu, Best of Beauty 2023. Akan ada another separate video buat skincare, hair care, body care, dan random stuff yang aku merasa kalian juga harus tahu, penemuan-penemuan terbaik tahun 2023 ini. So, tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Pertama, dari foundation dulu. Hera Silky Stay All Day Comfort Retouch Free. Ini best banget kalau kalian mau makeupnya tuh tipis, matte finish. Aku rekomen banget buat temen-temen yang normal to oily skin. Dia hasil matte finishnya tuh lumayan nahan minyak. Tapi sebenarnya kalau kalian dry skin sekalipun masih oke. Soalnya dia tuh bukan tipe yang kayak berat gitu. Dia tuh bener-bener yang tipis banget nempel di kulitnya. Aku udah pernah bahas juga pas aku bikin one brand makeup tutorial dari Hera. Mungkin kalian juga sadar when it comes to complexion, aku tuh jarang banget suka yang hasilnya tuh kayak terlalu glowy. Tapi si MAC Radiance ini hasilnya tuh indah banget, cantik banget, dan glow-nya itu bukan yang kayak becek, nggak nyaman, ataupun jadi lengket gitu. Glow-nya tuh cantik banget di kulit. Emang bukan yang kayak transfer proof ya pastinya, cuman staying power itu juga kuat. Dia tuh berasa banget kayak mix between foundation and skincare-nya. Berasa banget hydratingnya di kulit. Aku highly recommend kalian buat cobain si MAC Studio Radiance ini. Cushion, ini sebenarnya cushion tuh nggak yang baru banget ya, tapi Laneige itu keluarin new version of their cushion. Nah, uniknya yang si baru ini, dia tuh ada nih si dot buat nge-hold si puffnya. Jadi kalau misalnya kalian buka kayak gini, dia nggak akan berantakan turun gitu loh. Dan puffnya tuh juga baru. Kelihatan nggak sih? Dia kayak ada bintik-bintik, gak tau ya, kayak breathable mungkin. Tapi aku suka banget sama hasil matte-nya. Dia tuh bukan tipe matte yang dead matte gitu, masih ada natural glow-nya sedikit. Coverage-nya juga bagus banget, cantik banget, dan happy banget kemarin itu aku pas lagi datang ke event launching-nya. Itu ada kayak custom, bisa tulis nama. Tuh, cantik banget ya. Concealer. Yang pertama ini Your Forever concealernya. Dia tuh full coverage banget tapi masih nyatu gitu loh sama kulit. Jadi unnecessary buat kalian kayak pakai cushion ataupun foundation di atasnya. Dia tuh bisa ngeblend sama kulit. Aku pakai shades 2N. Dia sih sebenarnya aku sengaja beli tuh yang agak sedikit gelap karena bawah mata aku tuh gelap banget kan, dan aku butuh warna yang sedikit lebih gelap supaya bisa perfectly cover warna mata panda aku. Si aplikatornya juga dia gede kayak gini, jadi sekali ambil dip itu udah bisa buat ke seluruh bagian wajah, dan butuh tuh dikit banget. Finishnya lumayan mirip sama si foundationnya Your Forever yang matte. Dia udah ngeset matte, jadi nggak perlu pakai bedak juga udah oke. Kalian tahu ya, aku suka banget sama Makeup Forever HD Collection, dan gila pengen teriak waktu tahu mereka keluarin concealer. Oh my god, ini tipenya lebih ringan daripada si Dior Forever, cuman emang coveragenya lebih perlu di build. Jadi kalau misalnya kalian suka yang kayak no makeup, aku lebih suggest kalian buat cobain yang si Makeup Forever HD. Aku kenapa punya dua warna? Karena aku pakai shade 2,2N. Ini aku pakai untuk ngekorek bagian bawah mata karena dia warnanya tuh sebenarnya lebih gelap daripada warna kulit aku. Jadi aku tambahin lagi 1,3N itu yang sebenarnya sama persis sama warna kulit aku. Tapi itu yang aku suka, dia tuh lightweight banget, almost invisible on the skin kalau kalian lagi pakai. Mari kita masuk ke perpowderan. This is the only compact powder yang aku bawa kemana-mana tahun ini. Aku pakai shades yang 1N06. Dia full coverage itu. Biarpun dia full coverage banget, dia tuh hasilnya sangat-sangat ringan yang nggak kelihatan kayak compact powder. Kelihatannya kayak kalian pakai foundation ditambah sama concealer aja. Dia tuh hasil matte-nya tuh bukan yang kayak dead matte kering, kelihatannya kulit kalian kayak nggak ada cahaya gitu loh. Enggak, menurut aku ya. Dan sponsnya sendiri itu juga enak ya buat aplikasinya. Aku sukanya dia di bagian bawah itu dia ada kayak ada bulu-bulunya. Ini aku pakai untuk ngeset bagian bawah mata dan area tengah karena dia juga blurring efeknya tuh dapet banget. Sebenarnya ini nggak baru sih, cuman aku tuh baru cobain tahun ini dan aku baru ngerti kenapa NARS Reflecting Powder itu sangat-sangat high. Ternyata dia se-invisible itu, dan biarpun dia putih kayak gini, di kulit tuh dia bukan jadi putih, dia kayak ngeset si airbrush finish
kayak ngeblur pori-pori, at the same time ngasih kilauan reflection kalau misalnya kena cahaya. Ini bagus banget kalau misalnya kalian mau pakai untuk kayak photoshoot gitu. Aku sadarnya waktu itu pas aku pakai, habis itu aku ada photoshoot dan gila hasil fotonya tuh kulit aku tuh kelihatan banget kayak bercahaya, padahal aku nggak pakai highlighter atau aku nggak pakai sesuatu yang kayak glowy gitu loh. Gila, will change your life, will change your complexion. From local brand, Something Human Under Control Loose Powder. Kenapa aku masukin Something ini? Karena ini salah satu loose powder yang menurut aku ya paling indah dipakai sendirian. Biasa loose powder kalau misalnya dipakai sendirian tanpa ada foundation, tanpa ada concealer, itu tuh kelihatannya kayak bedakan anak cemong, tau gak sih? Tapi kalau pakai si Under Control ini tuh enggak. Aku pakai shades yang light, dia warnanya udah langsung kasih coverage. Jarang banget aku ketemu loose powder yang bisa langsung kasih coverage yang menurut aku tuh udah cukup ya buat sehari-hari. Bener-bener nahan minyaknya tuh oke banget. Loose powder ini formulanya tuh beda dari yang lain. Ini sebenarnya baru aja launch, tapi menurut aku harus banget aku masukin ke dalam video hari ini. Studio Tropic Dream Setter Airbrush Setting Powder. Dia untuk ngeset makeup kalian. Packagingnya indah banget. Aku nggak pernah sih ngelihat ada packaging yang setipis ini tapi masih ada dapet aplikator puff kayak gini, dan puffnya tuh tipe yang bulu, which is yang aku suka. Ini kacanya full mirror, kepake banget. Terus dia juga bisa di depot karena dia magnetic. Ini tuh mirip banget sama kayak Charlotte Tilbury bedak yang press. Aku merasa ini dupes-nya sih. Indah banget hasilnya, airbrush-nya tuh dapet banget. Dan yang lucunya lagi, mereka tuh 4 warna yang kalian pilihnya tuh berdasarkan undertone. Dia keluarnya tuh translucent, neutral, cool, and warm. Aku pakainya yang neutral. Dan dia juga ngeluarin this small tapered brush made from natural hair, tapi harganya setahu aku di bawah 100.000. Contour. Cuma ada satu contour yang di tahun ini produk baru aku cobain dan aku nggak bisa berhenti pakai. Lux Crime Sponge Tip Seamless Liquid Contour. Aku pakai shade yang hazelnut. Dia bener-bener warnanya cantik banget. Aku udah sering banget mention kalau misalnya kontur tuh yang paling bikin aku rewel adalah si warnanya. Dan ini bener-bener warna yang selalu aku cari. Kayak warna coklat yang bener-bener neutral, nggak terlalu cool, nggak terlalu warm. Dan teksturnya sendiri tuh indah banget. Dia set kayak velvety gitu hasilnya di kulit, gak ngegeser, dan tip aplikator sponge kayak gini sangat-sangat membantu untuk kontur hidung yang menurut aku adalah kontur yang paling susah ya. Indah banget, super worth it. Tahun ini banyak banget blush yang aku suka. Yang pertama, Baked Blush dari Guel. Mereka keluarin, seingat aku 2 warna ini doang, Maja sama Zora. Cantik banget. Kalau kalian mau yang kayak lebih sun-kissed chocolate, Zora ini pilihan yang tepat. Kalau mau yang lebih pinky, blush, seger gitu, Maja, warna cantik banget. Aku tuh jarang banget sebenarnya suka blush on yang ada kayak particle shimmer atau looknya tuh kayak udah langsung glowy. Dia tuh finish kayak shimmernya tuh indah banget, bener-bener kecil banget partikel si shimmernya, jadi dia nggak akan bikin tekstur wajah kalian tuh semakin menonjol gitu loh. Dia lebih kasihnya tuh kayak beautiful glow healthy skin, pakai dikit aja tuh udah langsung keluar. Keren banget Guel. Liquid blush tahun ini yang baru launch juga sebenarnya ini dari SK yang si Wonder Crush. Aku udah mention dan aku udah kasih lihat tutorialnya juga di video sebelumnya terpisah di SK Favorites Product. Kalian juga bisa cek di situ. Ini aku juga lagi pakai yang Icons Only, so beautiful. Ingat gak sih beberapa tahun lalu aku pernah masukin MAC Glow Play Blush ke dalam favorite. Lux Crime ngeluarin kayak dupes gitu sih ya menurut aku, karena teksturnya tuh mirip banget. Dia sama-sama kayak mochi gitu, bisa ditekan tuh. Dia kayak cream, finishnya tuh lebih ke powdery. Ini aku pakai shade yang peach berry. Dia emang lebih intens warnanya daripada si Glow Play Blush. Dan kalau Glow Play Blush ada shimmernya sedikit, ini tuh nggak ada shimmernya. Masih dari lokal, dari Button Scarf. Aku suka banget sama warna blush sunset ini. Ini tipe-tipe warna blush yang aku suka banget. Kelihatannya tuh kayak natural gitu ya. Ini sebenarnya di asli itu kelihatan sedikit lebih peach sih, lebih seger gitu. Yang aku suka dia tuh intens banget warnanya, tapi di kulit tuh kelihatan natural. Dia juga buttery,
yang lembut gitu partikelnya, gampang banget di blend, jadi nggak akan kelihatan patchy. Kalau kalian mau splurge di blush, aku suka banget pakai si Dior Rouge yang nomor 100. Ini nude matte, bagus banget warnanya. Aku sering banget pakai ini buat ke pesta malam karena warnanya masih natural, tapi somehow kayak menurut aku kelihatan seksi aja gitu loh di kulit. Terus karena dia ada sedikit hint mauve-nya, itu kayak kalau buat night look bagus banget. Highlighter, aku punya satu dari local dan satu dari international brand. Lux Crime ini ada highlighter stick yang menurut aku indah banget. Partikelnya tuh sangat-sangat kecil, basahnya tuh kelihatan kulit banget. Aku pakai shade-nya tuh yang warna goldie. Nih kalau kalian mau lihat swatch-nya, tuh. Lihat gak? Dan dia blinding banget, padahal dia bukan tipe glitter yang besar gitu ya. Hasilnya tuh bener-bener tuh nyatu kayak kulit basah aja. Atau kalau kalian mau splurge, Laura Mercier Peach Shimmer ini indahnya keterlaluan. Dia tuh sebenarnya kayak blush slash highlighter, tapi karena dia warnanya tuh soft peach kayak gini, jadi menurut aku sebenarnya dia as a blush itu warnanya sih nggak terlalu keluar, tapi sebagai highlighter warnanya cantik banget. Ditimpa di atas blush kalian yang emang udah lebih ke peach tone, dia langsung bikin kulit tuh naik banget glow-nya, kayak bersinar indah. Move on to the eyes. Eyeshadow palette, one of the best yang menurut aku sangat-sangat worth it buat kalian cobain karena harga super affordable. Itu adalah Statement Beauty. Ini yang paletnya Your Nude, neutral, nggak terlalu cool, nggak terlalu warm yang sampai kayak orange ataupun kayak coklat merah gitu, nggak sama sekali. Dan range colornya tuh juga indah, dari yang lebih terang sampai ke yang bener-bener gelap. Ini compact banget sih, dan pigmentasinya juga bagus, minimum fallout, gampang banget di blend. Packaging juga aku suka sih, dia simple aja kayak gini, lumayan compact gitu kalau misalnya mau buat dibawa-bawa pergi. Second, SK Mauve Goddess Eyeshadow Palette. Dia warnanya tuh indah banget. Dia lebih mauve tone, tapi menurut aku mauve-nya si SK tuh dia bukan yang kayak ungu banget gitu. That's why aku suka banget pakai, karena di muka tuh nggak jadi kayak eyeshadow ungu gitu. Dia lebih ada campuran coklatnya gitu. Dan menurut aku ini juga paletnya 9 warna tapi lengkap, dari yang paling gelap sampai kayak different type of shimmer, formula, teksturnya tuh beda-beda gitu loh. Dia cukup compact, kacanya juga full kaca yang bisa buat ngaca. Tuh, lumayan tipis. Nah, ini salah satu kalau kalian mau splurge, NARS Eyeshadow Palette. Ini aku nggak tahu sih ini masih ada atau enggak, karena ini kayaknya special edition yang quart eyeshadow kayak gini. Dia warnanya juga cantik banget, biarpun ini sebenarnya palette yang isinya semuanya shimmer ya. Shimmernya tuh cantik-cantik banget, natural gitu, super kelihatan mewah dan super kelihatan elegan. Aku jarang banget kan ngeracun maskara warna coklat, tapi dari Dear Dahlia dia tuh ada maskara yang shade-nya mahogany. Nah, ini tuh warna coklatnya tuh lebih ke coklat tua gitu. Jadi dia masih kelihatan, tapi efeknya tuh natural. Dia kayak waterproof juga, terus dia tahan di bulu mata aku yang lemes dan minimal, bikin hasilnya tuh kelihatan kayak bulu mata aku banyak gitu. Kalau kalian cari yang affordable, tahun ini gue ngeluarin Giza Black Mascara. Ini aku lagi pakai maskaranya. Dia tipe maskara yang bikin bulu mata tuh kelihatan panjang dan lentik, nggak terlalu naikin dari segi volume menurut aku. Dia tahan di bulu mata aku juga, nggak turun setelah seharian. Terus dia waterproofnya tuh nampol banget, bener-bener nggak smudge sama sekali setelah seharian dipakai. Dia ada kayak bulu-bulu kecil-kecil halusnya gitu. Di aplikatornya kalau kalian lihat itu juga lumayan slim ya, jadi kalau misalnya buat bagian bawah mata itu oke. Dari international Benefit Fun Fast ini gila banget, dia kasih efek volumizing yang aku biasanya tuh nggak suka. Efek si fanningnya itu bikin mata tuh jadi kebuka, kelihatan jadi kayak belok gitu. Terus dia juga ada efek lengtheningnya, dan aplikatornya sih menurut aku yang best, kayak udah ada miring degree-nya gitu. Jadi kayak kalau misalnya dipakai itu udah langsung sebentuk sama bentuk mata kita yang bulat itu loh. Enggak kan maksud aku. Terus dia juga nggak smudge seharian. Aku
kemana-mana pakai ini tahun ini. Untuk urusan peralisan kayaknya aku masih nggak bisa ya move on dari produk-produk lokal, karena menurut aku kalau alis kok aku kayak lebih suka gitu loh sama produk lokal. Tahun ini suka banget sama kedua Brow Cara ini. Satu dari Sika yang Emily in Paris. Aku suka banget sama aplikatornya yang menurut aku beda dari yang lain. Dia tuh kayak silikon brush gitu. Jadi bener-bener bisa ngegapai sampai ke pangkal bulu alis kita, tapi nggak bikin berantakan gitu loh. Aku pakai warna yang Gabrielle, dia warna coklat keabuan sedikit. Tick all the boxes buat Brow Cara. I love it. Another one yang aku suka juga karena salah satunya dari si aplikatornya itu new versionnya Rose All Day yang Brow Fix Eyebrow Gel. Aku sebenarnya pakai semua warna mereka sih, dari coklat, hitam, sampai yang transparannya. Tapi menurut aku warna blacknya itu aku suka banget karena dia tuh bukan hitam yang pekat, tapi lebih ke hitam transparan. Jadi kayak gel transparan yang ada tinted hitamnya. Dia kalau misalnya dipakai on bare face itu kelihatannya tuh natural banget, ngasih efek isi alis tapi tuh nggak kelihatan medok. Aku suka banget sama si aplikator barunya yang udah miring gitu, kelihatan nggak sih kayak udah ditekuk gitu. Jadi pas kita aplikasiin tuh lebih mudah. Pensil alis lokal ini sih gila, aku bilang kemurahan. Goatee, looknya fun, warna oranye kayak gini langsung eye catchy banget. Beda dari local brand yang lain. Ini aku lagi pakai juga sekarang. Bagus banget, dan bahkan menurut aku spulinya sendiri pun enak loh. Dia halus, slim, buat ngebrush alis tuh enak. Nggak bisa komplain karena dia murah banget. Makeup tools, ada satu yang aku sedih banget, punya aku hilang. Aku belum sempet beli, tapi aku pengen tetap kasih lihat ke kalian. Foto aja ya. Ini tuh kayak sikat bulu mata, tapi bahannya tuh besi. Jadi dia buat misah-misahin bulu mata kalau misalkan udah pakai maskara atau kalian pakai bulu mata palsu. Terus dia suka kayak nyatu-nyatu gitu, dan kalian gak suka sama look yang spider lash kayak gitu, itu enak banget buat ngemisah-misahin bulu mata. Seinget aku itu dari Masami, kalian harus punya sih, itu salah satu tools yang magic banget, will change your eye look. Eyelash curler yang aku beli tahun ini dan aku jadi pakai terus, itu tuh dari Laura Mercier. Menurut aku dia nge-curlnya tuh bagus, kayak bikin bulu mata aku tuh naiknya tuh bener-bener naik sempurna dan gak sakit juga di mata. Terus nggak narik bulu mata aku, nggak bikin rontok. Beauty sponge, aku kan nggak pernah ya pakai beauty sponge dalam keadaan lembab atau kayak basah gitu. Aku selalu pakai tuh bener-bener pada saat dia kering. Makanya aku suka banget nih sama yang punyanya Masami. Kenapa aku suka? Karena ini dalam keadaan kering pun tuh lihat deh, dia besar dan lembut. Tuh lihat gak? Jadi nggak keras, nggak susah gitu loh buat ngeblendnya, nempel di kulit tuh enak banget. Terus blendnya tuh juga seamless. Cuman emang dia tipe sponge-nya tuh yang lebih berpori menurut aku, jadi hasilnya tuh lebih yang kayak natural gitu. Hasilnya tuh kayak kulit banget, yang nggak terlalu full coverage. Aku suka pakai si sponge ini. Makeup brush, Volare tahun ini tuh ngeluarin brush yang ukuran bentuknya sama ini, satu lebih besar, satu lebih kecil. Ini kodenya SK01 dan SK02. Menurut aku ini bentuknya si best. Dia kayak slanted tapered gitu. Bingung ya, ini buffing atau tapered ya? Kayak buffing tapi dia miring gitu. Yang kecil ini aku selalu pakai untuk concealer dan tempat-tempat yang kayak lebih kecil, dan yang besar ini aku pakai untuk powder-powderan, compact powder. Jadi dia bener-bener bisa ngepress ke kulit kalau misalnya kalian mau dapetin coverage yang full coverage gitu. Dan kalau Volare kayak dari segi bulunya udah nggak perlu diraguin lagi lah ya. They're one of the best brushes yang masih aku selalu koleksi sampai hari ini. Brush set, kalau kalian mau yang lebih affordable, menurut aku ini dari Iris yang warnanya gold kayak gini, 12 piece, itu juga sangat-sangat good deal. Ini salah satunya yang aku sering pakai buat blend concealer juga. Ingat kan kalian kalau misalnya pernah nanya, ini brushnya. Terus another one yang aku suka juga, dia kayak fan mini kayak gini. Ini aku suka pakai buat kontur hidung karena dia pipih ujungnya, jadi bikin kontur tuh gampang dan rapih ya. Terus dia juga ada versi yang gedenya kayak gini. Ini aku suka pakai buat ngeblend foundation, ataupun aku suka pakai kayak buat bikin kontur, blush. Bulu-bulunya tuh juga halus banget. Kalau misalnya kalian kayak belum ada brush yang kalian pengen beli langsung lengkap semua, ini salah satu yang aku rekomen. Another brush yang aku rekomen banget dari segi kualitas ya,
Ini one of the best dari lokal yang kita punya. Itu Masami yang collab sama si Chelsea. Ini bagus banget. Aku sampai bingung sih kalau disuruh pilih, cuman aku suka banget sama detailing eye brushnya. Salah satu alasan kenapa aku suka, itu dia bagian gripnya tuh kayak ada bentuk tuh. Tengahnya tuh kayak pas sama pegangan tangan kita gitu loh. Jadi lebih steady aja gitu loh. Tangannya kayak nggak tremor pas lagi pakai. Dari segi kualitas, aku cuci kering pakai terus. Enak banget, halus banget bulu-bulunya. Kategori yang pasti udah kalian tunggu, lips. Aku seneng banget tahun ini banyak yang keluarin lip pencil, karena aku tuh suka banget pakai lip pencil. Dan ini dua yang menurut aku perlu banget kalian cobain. BLP lip liner yang shades-nya Dusty Rose. Ini aku lagi pakai. Dia tuh indah banget, warnanya dusty rose gitu. Glide so smooth. Di bagian belakang tuh ada kayak kuas kecil yang aku sih nggak pakai, karena aku biasanya kalau lip liner aku emang mau dia kayak buat ngekontur bibir. Nggak pernah nih aku ketemu kayak gini. Ini packagingnya juga dipikirin banget. Dan ini tinggal diputar. Warnanya cantik banget ya. Akhirnya Makeup Forever juga udah masuk ke Indonesia, si color pencil artistnya. Dan ini shades yang aku paling suka juga, Anywhere Caffeine. Oh my god, aku baru sadar. Apakah ini dupes? Dia warnanya mirip ya. Cuman yang Anywhere Caffeine itu lebih gelap sedikit tuh. Lebih kecoklatan sedikit. Kalau yang BLP tuh ada sedikit dusty rose-nya, warna pinknya gitu. Cuman yang ini dia tuh lebih matte gitu finishnya. Kalau yang BLP glide-nya lebih smooth sebenarnya, karena ini teksturnya dia pensil batangan kayak biasa yang perlu diserut. Cuman emang ini pilihan warnanya banyak banget sih dan bagus-bagus banget. Buat lip tint tahun ini menurut aku dari SK pemenangnya si Sleek Drip Serum Lip Tint, one of the most moist and hydrating lip tint yang aku suka banget hasilnya dan kayak efek melembabkannya di bibir aku. Dan yang satu lagi ini juga sama lip tintnya SK, cuman yang special edition Barbie-nya. Ini aku udah review terpisah juga ya di yang SK Favorites. Aku spill dikit aja deh shade-nya di sini, Coconut sama Burnt Chestnut. My favorite, masih dari lokal. Ini yang Guel punya. Dia kayak batu gitu menurut aku packagingnya. Unik banget pemilihan warna dan apa ya, finishnya beda banget dari yang lain. Estetiknya aku suka. Dan menurut aku yang bikin aku suka sama lip product ini, dia tuh hasilnya blurring effect gitu dan nggak bikin bibir kering. Terus dia kayak powdery finish. Nah ini aku ada dua warna yang aku suka. Ini shades yang Sona. Dia lebih kayak agak pink gitu. Warnanya cantik banget. Aku jarang banget sebenarnya suka warna yang pink, tapi menurut aku yang Sona ini tuh warnanya seger banget, super fresh. Dan yang satu lagi lebih ada sedikit orange-nya, kayak orange kecoklatan gitu. Ini shades yang Tama. Ini juga aku suka banget. Kedua warnanya seger, look so seamless, nggak ngestak juga di garis-garis bibir. Entah kenapa tahun ini aku suka banget pakai lip gloss, lip vanillanya dari BLP. Aku pakai yang Gleam. Tuh, lebih kayak coklat gitu warnanya. Atau kayak aku pakai sekarang as a lip topper aja, itu shades yang Glass. Dia kayak ya udah sparkle gloss gitu. Setiap kali aku kayak lagi pengen glossy look, aku selalu nyarinya balik lagi ke si lip vinyl ini, karena menurut aku ya dia ringan, terus dia juga nggak, tau gak sih, nggak nempel-nempel. Kalau kalian lagi cari gloss, kalian juga boleh banget cobain si lip vinylnya BLP. Bullet lipstick tuh masih salah satu lip product yang menurut aku kayak enak experience-nya. Ini yang aku suka pakai tahun ini. Yang pertama ini dari Charlotte Tilbury yang Pillow Talk shades medium 2. Dia warnanya lebih kayak mauve gitu, jadi aku kadang suka pakai dia kalau emang aku mau looknya tuh kayak lebih gelap bibirnya, lebih keunguan. Emang nggak ada special kayak transfer proof atau apapun, tapi staying powernya juga lumayan. Kalau kalian mau yang lebih affordable dan warnanya lebih natural, ini Reka yang sama Barbie itu cantik banget ya. Shades-nya yang Dare to Bare dan Matte Matters mereka tuh emang aku udah suka dari dulu formulanya. Tuh, kelihatan nggak? Kalau yang tadi dia lebih ungu, kalau yang ini dia lebih ada hint pink orange-nya gitu. Jadi kayak nude brown peach gitu. Cantik banget, lebih my lips but better dan lebih natural di bibir. Terus dari segi packaging dia juga magnetic, jadi udah
udah super elegant, dari local, something yang pertama kali bikin ini keren banget. Bullet lipstick tapi transfer proof, dan packagingnya tuh diputar kayak gini supaya formula transfer proofnya tuh nggak rusak gitu ya. Aku suka banget sama dua warna. Ini yang si Grandmaster. Oh, BTW kalian harus lihat embossan logo somethingnya keren banget, gokil. Nah, ini warna Grandmaster. Dia warnanya tuh lebih kayak deep brick maroon gitu. Cantik banget buat warna dalam inner ombre. Second color yang aku suka banget itu yang Hello. Dia nude gitu. Ini tadi yang Grandmaster lebih merah ya. Jadi ini kalau di ombre tuh cantik banget. Dan mereka bener-bener transfer proof. Kalian mau makan, mau minum, itu nggak akan transfer ya. Mau kayak cium anabul warna putih, itu nggak akan transfer juga, oke. Masih dari lokal. Kalau yang tadi itu matte finish, ini versi transfer proof tapi gloss finish, dan glossnya tuh unik banget dari Makeover Power Stay yang glaze. Aku paling suka dua warna ini. Ini Pompous, udah tau lah ya, ini warna aku banget, kayak chocolate nude. Dan yang satu lagi ini unik banget. Aku jarang suka warna yang kayak keorinan gitu, tapi ini pas dipakai tuh cantik banget loh. Ini yang shades-nya Uplift, dan lihat gak tuh finish kayak glaze-nya, dan dia nggak lengket-lengket ya di bibir karena kan dia transfer proof gitu kan, jadi ya udah bakal tetap stay gloss gitu loh. Kalian tahu ya, aku dari dulu emang suka banget sama lip product dari MAC. Pertama mereka keluarin dulu yang si La Kiss liquid lipstick, ini yang Bullet Over and Over nomor 60, tipe warna nude peach yang di kulit aku tuh kelihatannya seger banget gitu, cantik banget. Dia transfer proof banget juga, dan staying powernya tuh gila banget. Terus aplikatornya tuh dia tajam gitu loh, jadi kalau misalnya kalian mau bikin full lips yang kayak bener-bener rapih dari bingkai gitu tuh juga udah langsung bisa pakai ini doang. Cantik banget. Dan pas akhir tahun itu mereka keluarin La Kiss Bullet lipstick yang transfer proof. Ini aku ada dua warna yang menurut aku kalian sih harus punya. Yang pertama ini warna Meticulous. Dia warna nude brown yang indah banget. Warnanya cantik banget ya. Mungkin emang kalau kalian lihat kok semua warna yang Angel suka kayak gitu sih, tapi ini warnanya indah banget di bibir. Dan aku suka banget dia slim kayak gini. Ini kayak one of the most slim lipstick yang aku punya. Dia glide so smooth. Second color ini aku jarang banget pakai warna merah gitu ya, tapi kalian harus lihat tuh. Ini warna yang koi, dia tuh merahnya tuh lebih kayak true red gitu, yang bikin kayak gigi kelihatan cerah, warna kulit kelihatan cerah. Aku sih suka banget ya. Karena tahun ini udah banyak kondangan. Ini dua bulu mata yang paling sering aku pakai. Pertama ini dari Artisan Pro yang nomor 5932. Ini aku selalu pakai sih kalau untuk acara yang lebih formal, dan kalau misalnya kayak acara yang malam gitu, atau kalau ke event beauty gitu yang semua orang make upan, aku pakai ini. Dia satu lapis tapi efeknya tuh kelihatan kayak udah 3D gitu. Padahal dia nggak terlalu panjang, tapi karena dia volumenya itu dapat banget, jadi kelihatannya tuh udah lengkap gitu loh makeupnya. Ini cantik banget dan indah banget pas lagi dipakai. Dan another one, ini sebenarnya aku tuh dari tadi cari. Aku takutnya mereka udah nggak launch lagi atau gimana, kan aku nggak ketemu di e-commerce, tapi hopefully ya masih ada. Ini dari Artisan yang series L'Essential nomor 247. Nah, kalau ini dia tuh yang tipis gitu. Jadi biasanya aku pakai untuk makeup yang aku pengen masih kelihatan natural, tapi aku pengen bulu matanya tuh kelihatan lebih ada gitu loh. Inilah dua pokoknya yang sering aku pakai dan menurut aku bagus banget. Biasanya aku tuh paling jarang favoritin kayak primer makeup, tapi dua primer ini some reason tahun ini sering banget aku pakai. Yang satu itu dari Embryolisse. Ini sebenarnya lebih kayak moisturizer slash primer. Di kulit aku suka pakai dia as a moisturizer. Dia teksturnya emang kayak lebih cream, tapi nampol banget nge-moisturize kulitnya. Kayak semua deh yang kering-kering tuh langsung moist dan nge-calm kulit juga. Aku suka, wanginya juga very soothing, enak, dan dia bikin makeup tuh jadi lebih tahan lama. Terus bikin makeup tuh kelihatannya kulit banget. Dari NARS, ini sebenarnya aku beli karena dia ada SPF-nya dan aku pengen kayak SPF rendah. Ini kan SPF 35 ya, PA+++.
tapi bisa dipakai sebagai primer juga. Jadi kalau misalnya aku lagi makeupan yang kayak mau keluar-keluar gitu dan kayak aku males pakai sunscreen di bawahnya, aku langsung pakai si NARS ini aja. Dia hasilnya tuh lebih kayak glowing skin gitu. Cantik banget. Namanya juga Radiance Primer ya. Jadi emang hasilnya tuh radiance banget di kulit, tapi bukan yang glitter gitu ya. Jadi hasilnya kayak ya kulit sehat, kayak kulit glowing gitu loh. Kayak kaca sih menurut aku kulitnya. Dia unik sih. Aku nggak pernah ketemu primer kayak gini. Setting spray tahun ini MAC Fix Plus Stay Over, udah favorit aku banget. Ngelock makeupnya oke, nggak bikin kering. Aku suka banget sih, ini yang aku bawa kemana-mana. Terus mistnya juga fine mist. Oke guys, I think that's all. Semoga bisa menjadi referensi dan bisa menjawab kebutuhan dan produk-produk yang kalian cari. Please let me know on the comment section kalau ada produk yang aku harus cobain, yang favorit kalian banget tapi aku nggak sebutin karena pasti aku yakin aku juga ada miss gitu ya produk-produk di tahun ini. Thank you so much everyone for joining me today and I'll see you in the next video.